Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah komputasi tersebar dan paralel tentang penerapan QDA pada algoritma faktorial dengan anggota kelompok. Next. Aditya Arif Setiawan dengan NIM tertera, Galih Aji Syafaat dengan NIM tertera, dan saya Zulfani Faisal Adam dengan NIM tertera. Ada pula yang akan kami presentasikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian QDA, yang kedua ada tujuan penggunaan QDA, yang ketiga ada penjelasan algoritma. Next. Pengertian CUDA. CUDA adalah singkatan dari Compute Unified Device Architecture. CUDA adalah platform komputasi paralel yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk memungkinkan penggunaan unit pemrosesan grafis atau disingkat GPU mereka dalam berbagai tugas komputasi, termasuk pemrosesan paralel, penghitungan numerik intensif, dan komputasi ilmiah. Tujuan penggunaan QDA. Yang pertama, pemrosesan paralel, memanfaatkan GPU untuk menjalankan tugas komputasi secara paralel. Yang kedua, percepatan kinerja, meningkatkan kinerja aplikasi dengan memanfaatkan GPU. Yang ketiga, efisiensi energi, mengurangi konsumsi daya dengan menggunakan GPU yang lebih efisien secara energi. Yang keempat, penelitian ilmiah, yaitu mempercepat perhitungan dalam penelitian ilmiah. Yang kelima ada grafika komputer, mempercepat tugas-tugas grafika. Yang keenam ada pembelajaran mesin, mempercepat pelatihan model pembelajaran mesin atau training. Yang ketujuh ada analisis data besar, mempercepat analisis data besar. Yang kedelapan keamanan dan kriptografi, mempercepat operasi kriptografi. Yang terakhir kesembilan kecerdasan buatan, meningkatkan kinerja aplikasi kecerdasan buatan. Next. Selanjutnya ada bagian algoritma yang kernel. Kernel ini digunakan untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan bulat dan menyimpan hasilnya dalam variabel output. Pada umumnya, fungsi-fungsi yang didefinisikan sebagai kernel juga memiliki tag global. Kernel ini dijalankan oleh banyak thread thread paralel di GPU. Yang selanjutnya ada thread idx.x, yaitu variabel bawaan yang memberikan identifikasi unik untuk setiap thread dalam blok. Selanjutnya blok idx.x itu variabel yang identifikasi unik untuk setiap blok dalam grid. Selanjutnya ada blok dim.x, itu variabel bawaan yang memberikan jumlah maksimum thread dalam satu blok. Kernel ini hanya akan dijalankan oleh satu thread dengan identifikasi TID sama dengan 0, yang akan menghitung faktorial dari input dan menyimpan hasilnya di output. Lalu kita mempunyai fungsi main. Fungsi main adalah bagian utama dari program. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan, yaitu mendefinisikan variabel input untuk menyimpan bilangan yang akan dihitung faktorialnya dan output untuk menyimpan hasil faktorial. Lalu ada membuat pointer di underscore output untuk alokasi memori di GPU yang akan digunakan untuk menyimpan hasil faktorial dari GPU. Lalu ada mengalokasikan memori di GPU menggunakan CUDA malloc. Dan terakhir ada menyalin data dari CPU ke GPU menggunakan CUDA makepy untuk menginisialisasi variabel di underscore output. Berikutnya, in block size digunakan untuk mengonfigurasi dimensi blok dan grid untuk eksekusi kernel CUDA. Di kasus ini, kita cuma menggunakan satu blok dengan 256 thread. Lalu dipanggil kernel CUDA dengan calculate faktorial menggunakan operator kurung tutup kurung buka.
Berikutnya, menyalin hasil dari GPU ke CPU menggunakan CUDA memcp untuk mendapatkan hasil faktorialnya. Lalu mencetak hasil faktorialnya ke layar, kemudian membuang memori yang dialokasikan di GPU dengan CUDA free. Untuk berikutnya akan di-share untuk Ini penerapan ada algoritma. penerapan algoritmanya, langsung saja kita run dan akan keluar hasilnya, yaitu faktorial dari 15 adalah 2004310016. Ya, kembali lagi ke Zul, silakan. Stop share screen, balik lagi ke PPT. Oke, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami tentang penerapan CUDA pada algoritma faktorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.